Warga Singkil di Aceh Selatan baru saja memulai pagi ketika kami tiba. Hampir 1 hari lamanya kami menempuh perjalanan dari Banda Aceh. Akhirnya tiba di Desa Kilangan. Ya, berada di Desa Kilangan, Kabupaten Singkil, membuat saya merasa berada di tengah rawa. Anda bisa melihat, masjid pun terendam oleh air. Dan bahkan ada tanaman enceng gondok yang sudah mendiami masjid ini. Memang Desa Kilangan sering kali terendam air sungai yang meluap. Tsunami, atau dalam bahasa lokal Galoro, pada tahun 2004 lah yang menyebabkan dataran Singkil turun hingga 1,5 meter. Itu bagaimana kehidupannya Pak sehari-hari? Kami kalau kehidupan kami sehari-hari, Bu, jadi kalau pasang itu, Bu, kami dapat bantuan rumah Yom sana. Nah, ini kosong ini. Oke. Jadi kalau air tinggi, kemudian Bapak dan semua warga di sini pindah tempat? Ya, pindah tempat sana. Oke. Lalu harapannya seperti apa, Pak? Kenapa masih memilih untuk tinggal di sini? Kenapa tidak pindah saja di sebelah sana yang enggak Ya, terkena? kami sana, Bu, rumah Yom, bantuan rumah Yom. Bantuan rumah Yom. Berarti di sini sepi sama sekali ya, Pak ya? Bu. Berpindah-pindah tempat bukan hal baru bagi warga Singkil. Akibat tsunami sekitar 2 abad lalu, mereka meninggalkan kerajaan di muara sungai yang mereka sebut Singkil Lama. Nah, ini saya akan menuju ke Singkil Lama melalui sungai ini. Sekitar 1 jam untuk menyusuri sungai terpanjang di Aceh ini hingga akhirnya tiba di Singkil Lama. Oi Mas, lagi ngapain? Mancing, kenapa? Wah, ternyata ada juga yang mancing sampai ke dalam sini. Padahal jauh loh dari lokasi saya tadi mulai berangkat. Setengah jam lebih saya sudah berada di kapal ini dan belum sampai di Singkil Lama. Masih ada yang cari ikan. Pemandangannya luar biasa, walaupun sedikit menyeramkan ya, karena nggak ada orang di sini. Sampai Singkil Lama. Sejauh mata memandang yang ada hanya tonggak pohon. Padahal dulu Singkil Lama adalah jalur perdagangan internasional tempat berdagang hasil bumi dari pedalaman Sumatera. Emas hanya salah satu komoditi ekspor yang dijual hingga ke Jazirah Arab dan Eropa. Ditemani Pak Ramadan, saya pun penasaran ingin menemukan sisa peradaban Singkil. Banyak tanamannya. Setengah jam menelusuri hutan, akhirnya kami temukan peninggalan Singkil Lama yang pertama. Nah, Pak, dulu di sini ada berapa kampung nih, Pak? Aduh, keringetan. Seluruh orang masyarakat Singkil sini dulu. Dulu di sini semua. Iya. Terus oke. Berarti kalau tangganya di sini kira-kira rumahnya ada di Ke sana. ke sana. Ada bekas sumurnya di sana. Ada bekas sumur di belakang sana. Ada 2 peninggalannya, 2 lagi. 2 peninggalan lagi. Enggak, maksudnya 2 cincin lagi. 2 cincin apa itu? Cincin sumur maksudnya. Ya, 2 tumpuk maksudnya. Saya tertarik ingin melihat sumur yang diceritakan Pak Ramadan. Namun mencari sumur tua, ternyata bukan perkara mudah. Posisi apa sumur itu? Iya. Sudah tumbuh pohon-pohon. Oh, Bapak ini sengaja naik untuk memandu kami menuju ke sumur dari rumah tadi yang tangganya kita lihat sama-sama. Hati-hati Pak, mau dipegangin nggak? Tidak apa, biasa. Biasa.
Jadi lewat? Itulah masuk sini maksud saya. Masuk. Sayang sekali, pencarian kami hanya bisa sampai di sini. Pura ada di mana, Pak? Arah ke situ. Arah situ sedikit. Bisa kita ke sana? Dari putar lagi kalau sini. Udah nggak bisa lagi. Kali apanya? Tumbuh-tumbuhannya. Sayang sekali kami tidak bisa sampai ke situs atau bekas sumur di zaman 1915 sampai 1920 itu karena sudah terlalu ini apa ya? Apa? Rapat kali tumbuhannya. Kalau orang sini bilang rapat kali tumbuhannya. Ya, tak banyak ternyata peninggalan tersisa yang mampu mengungkap kisah kejayaan Singkil di masa lampau. Bila terus terabaikan, bukan tak mungkin cerita Singkil tersapu dari ingatan.